Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Tahun 2023 menjadi kali kelima Indonesia didapuk memegang keketuaan ASEAN dengan tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN ingin membawa substansi ASEAN Matters Epicentrum of Growth bisa dirasakan masyarakat ASEAN dari kebijakan yang telah disusun dan disepakati. Ketua ASEAN merupakan posisi yang dipegang salah satu negara anggota ASEAN untuk memimpin ASEAN selama 1 tahun penuh. Berposisi sebagai ketua, Indonesia memiliki sejumlah manfaat yang berdampak langsung bagi masyarakat. Dampak itu bisa dirasakan dari kebijakan regional yang dibuat oleh Indonesia sebagai ketua. Kebijakan regional akan mempengaruhi perdagangan, investasi, dan keamanan. Selain itu, turut meningkatkan citra positif Indonesia di kancah global. Semakin positif citra Indonesia, maka dapat membuka dan meningkatkan peluang kerjasama internasional, investasi, dan pariwisata. Posisi ketua ASEAN juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kawasan ASEAN memiliki potensi pasar besar untuk maju dan berkembang. Semakin maju dan berkembang, maka semakin mudah bagi Indonesia meningkatkan ekspor ragam produk Indonesia ke kawasan ASEAN. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah dalam wawancara di program Kominfo Newsroom GPR TV mengatakan, Indonesia sebagai ketua ASEAN ingin membawa substansi ASEAN Matters Epicentrum of Growth bisa dirasakan masyarakat ASEAN dari kebijakan-kebijakan yang telah disusun dan disepakati. Keketuaan ASEAN 2023 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kinerja pembangunan oleh pemerintah kepada negara anggota ASEAN yang semakin merata dan berkeadilan. Kadang kita melihat ASEAN sebagai sesuatu yang jauh atau yang katakanlah tidak cukup akrab bagi masyarakat di akar rumput. Namun pengalaman menunjukkan bahwa keberadaan ASEAN sejak dilahirkannya di tahun 67 telah menciptakan satu lingkungan strategis di Asia Tenggara yang damai, aman, sehingga pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara dan khususnya Indonesia dapat berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo mengatakan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 pada 9 sampai dengan 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan difokuskan agar ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi ASEAN selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 ingin mendorong agar kawasan tersebut menjadi pusat produksi. Hal ini sekaligus menjadi peluang Indonesia untuk menavigasi pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Dengan mengangkat tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth menunjukkan kemampuan kawasan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan. Presiden Joko Widodo berharap keketuaan Indonesia di ASEAN mampu menyatukan kekuatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Sebab Presiden meyakini dengan potensi masing-masing, negara-negara ASEAN bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Potensi ASEAN ini sangat besar. Penduduknya 650 juta orang. Pertumbuhan ekonominya selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Selain potensi tersebut, setiap negara anggota ASEAN mempunyai barang-barang produksi. Semua ini diharap bisa disatukan supaya ASEAN bisa menjadi pusat produksi sesuai potensi di negara masing-masing. Banyak barang-barang produksi dihasilkan oleh anggota Asia. Kekuatan inilah yang ingin kita satukan agar kawasan ini menjadi sebuah pusat produksi utamanya sesuai dengan potensi yang kita miliki. Misalnya EV baterai, kemudian electric vehicle, dan produk-produk yang memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan
produksi dari negara-negara yang lain. Jadi konsentrasi kita nanti adalah ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth, arahnya ke sana. Personel Satuan Tugas Pengamanan Wilayah dan Satgas Evakuasi dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur untuk pengamanan KTT ke-42 ASEAN 2023 diminta menjaga kehormatan bangsa saat bertugas. Hal tersebut disampaikan oleh Kolonel Korps Peralatan Simon Petrus Kamlasi saat memberikan arahan kepada 900 personel TNI Angkatan Darat yang akan berangkat ke Labuan Bajo. Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Simon Petrus Kamlasi mengatakan, kepada personel Satgas Pengamanan Wilayah dan Satgas Evakuasi dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur yang bertolak ke Labuan Bajo untuk pengamanan KTT ASEAN di Labuan Bajo diminta untuk menjaga kehormatan bangsa saat bertugas. Hal ini disampaikan Kolonel Simon Petrus kepada 900 personel TNI Angkatan Darat di KRI Banjarmasin 592. Kolonel Simon Petrus meminta para Satgas menjaga kekompakan selama bertugas di lokasi kegiatan. Dirinya menginstruksikan agar setiap komandan memberikan arahan terlebih dahulu akan ketentuan di dalam kapal seperti yang telah disampaikan oleh pelaksana KRI Banjarmasin. Ia mengatakan dalam pelaksanaan pengamanan agar Satgas tetap humanis dan sopan namun tegas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, ada pergerakan pasukan selain dari Pulau Timor, yakni pergeseran pasukan di Pulau Flores dengan menggunakan kapal tol laut KM Liko Nusa dari Pelabuhan Maumere. Sementara itu, pemirsa, kalangan ekonomi menyambut baik upaya Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Salah satunya Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menilai dengan Local Currency Transformation atau LCT merupakan salah satu kesepakatan negara-negara ASEAN beserta China, Jepang, dan Korea untuk memperkuat kerjasama keuangan di kawasan. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS Bima Yudhistira berpendapat momentum keketuaan ASEAN 2023 dapat dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction atau LCT. Menurut Bima, mata uang lokal dapat memberikan dampak positif yang bersifat jangka panjang terhadap stabilitas mata uang bila terimplementasikan dengan baik. Sebab, mata uang lokal berperan dalam mengurangi ketergantungan negara terhadap dolar Amerika Serikat. Bima juga menilai inisiatif LCT merupakan opsi terbaik yang bisa dilakukan untuk memperkuat kerjasama keuangan di kawasan saat ini. Pengamat ekonomi itu merekomendasikan pemerintah untuk memberikan insentif kepada eksportir dan importir sebagai pelaku utama dalam transaksi perdagangan kawasan. Misalnya, dalam transaksi perdagangan antara Thailand dan Indonesia, porsi penyerapan penggunaan mata uang lokal masih berada di kisaran 4%. Hal itu menunjukkan perdagangan logistik masih lebih banyak yang mengandalkan pembayaran dengan menggunakan mata uang non-lokal seperti dolar dan euro. Local Currency Transaction atau LCT merupakan salah satu kesepakatan negara-negara yang terhubung dalam ASEAN beserta China, Jepang, dan Korea untuk memperkuat kerjasama keuangan di kawasan. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.